Ah, Halo, akhirnya Bill, akhirnya ketemu Bill. iya, dari Sehat. tadi enggak. Halo, halo. Halo, halo. Halo semua. Halo, Akhirnya bisa ada ketemu suara sama Billy nih. Selamat siang, Billy. yang dengar suara saya? Dengar jelas semua, Bill. Suara saya Ya, dengar. teman-teman Oke. dengar semua ya. Siang ini, Happy Friend, kita berbincang siang dengan Pak Billy dari Growing Stock Indonesia, Growing Asset Saham Indonesia. Iya. Kita kenalan dulu ya sama Billy ya. Tapi sebelumnya kita disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan pada siang hari ini hanya berupa diskusi dan segala risiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, Bill. Oke. Kita semua pengen tahu nih tentang Billy. Billy, apa namanya, eh, awal mula kenal saham itu tahun berapa ya, Bill? Dulu lama Saya di mungkin ya. saham tuh awal tahun 2015 ya. Jadi 2015 itu tapi 2000. saya hanya sebagai investor aja. Jadi hanya beli ya Oh, sudah didiemin aja di investor lah ceritanya gitu. oh, Terus oh, mulai serius ketika setelah COVID itu. Jadi oh, tahun 2020 akhir ya, saya baru serius, baru tiap hari ngeliatin saham. Jadi mempelajari sampai ke dalam-dalamnya itu baru tahun 2020 gitu mm-mm. sih. Gitu. Oh, iya, 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 iya. Berarti tahun 2015 itu kan juga ada krisis juga ya, Billy. Jadi memulainya juga lewat dua krisis ya. 2015 tuh kayaknya ada krisis, terus juga 2020 COVID itu ya. Ya, Ya, Bill. tapi 2015 saya nggak terlalu merhatiin karena saya pikir ya sudahlah Masih saya baru diemin ya. aja lah gitu. Iya, Masih baru masih ya, baru Bill jadi ya. masih Heeh. masih fokus juga dengan kerjaan real ya Oh, gitu. Jadi kerjaan tahun real. 2020 mulai Hmm. kerjaan realnya mulai terdampak baru ya mesti beralih Oke. gitu. Gitu sih. Berarti sekarang pilih ini ya full trader ya. Maksudnya full full Ya, untuk fokus di full. saham ya, Bill. Ya, saya lebih fokus di saham. Tuh, Hmm. Kalau Billy gitu. ini termasuk yang scalper atau swing atau malah kayak investor gitu. Jadi nge-hold sampai lama kayak investor gitu. Kalau Billy gimana? Saya lebih ke trading ya. Jadi kalau ada momentum, saya lihat misalnya apa yang bagus nih, kayak properti bagus ya, saya buy. Selama dia masih up, saya hold terus. Tapi begitu Oke. sudah mulai chartnya mulai jelek, mulai nggak menarik ya, baru saya move, saya cari yang lain gitu Oh sih. iya, Jadi iya. saya lebih dibilang swing ya, semi swing, dibilang scalper juga enggak sih. Kalau sekarang nyimpannya pasti lebih dari sehari Oke. Jadi gitu. selama selama saham itu kita beli di posisi yang tepat dan naik, pilih diemin aja dulu sampai dia mungkin berubah arah baru pilih melakukan take profit atau penjualan begitu ya, Bill ya. Iya, betul. Jadi kayak trading lah, trading Iya, cepet lah gitu loh. iya. Kalau pilihannya pilih apa nih, Bill? Saham-saham yang apa ini? Yang second liner atau blue chip atau Hmm, semua lah dimakan semua. Ya, saya lebih banyak ke second liner atau ke blue chip ya, Ci, ya. Oh Karena iya, kalau oke. di third liner karena itu kan gorengan ya, singkat sekali. Jadi saya kayaknya nggak kurang cocok di sana dan juga rawan pom-pom juga gitu sih. Jadi saya Mm-mm. lebih suka yang blue chip atau second liner karena itu lebih menarik dan lebih lebih liquid lah. Tuh Mm-mm. kalau gorengan third liner kan nggak liquid sekali. Kalau lagi digoreng ya dia liquid, kalau nggak digoreng ya habis gitu loh. Nah, Iya, iya. gitu sih. Jadi Oh, saya lebih berarti prefer ke second atau heeh. blue chip. Berarti pilih lebih ke fokus ke blue chip atau lebih ke maksudnya sahamnya yang ada fundamentalnya gitu ya. Ya, ada Bill, kalau kamu fundamental. dalam menentukan pilihan sahamnya, kamu tuh lebih milih ke apa nih? Saham yang maksudnya lebih ke teknikalnya atau ke fundamentalnya atau money flow-nya atau bandarmologinya. Itu biasanya pilih kalau menentukan saham untuk ini, oke kita beli atau oke kita take profit itu lihatnya di apanya yang fokusnya. Kalau saya milih saham, saya lebih pertama saya lihat fundamentalnya. Jadi Mm-mm. fundamental tapi nggak sampai sedalam-dalam kayak gimana ya. Yang Mm-mm. saya lihat tuh hanya yang penting ini perusahaannya benar, perusahaannya Mm-mm. keuangannya sehat atau perusahaan ini sehat, perusahaan baik-baik saja bukan perusahaan yang bermasalah gitu. Nah itu saya lirik Mm-mm. gitu loh. Oh ini cukup menarik. Oh, intinya bukan bukan perusahaan yang takutnya kayak kayak saham-saham IPO sekarang kan saham-saham yang nggak jelas, Iya, iya. yang Mm-mm. ruginya. Mm-mm. Jadi saya pilih benar-benar perusahaan sehat supaya saham ini benar-benar liquid dan banyak peminatnya, bukan bukan naik karena digoreng aja.
Jadi saya lebih milih Mm-mm. pertama dari fundamentalnya itu. Setelah Mm-mm. fundamentalnya memang perusahaan ini baik-baik saja, baru saya milih masuk ke teknikal. Teknikalnya Mm-mm. gimana, menarik nggak nih? Mulai naik nggak nih? Mm-mm. Nah, kalau mulai naik, saya lihat baru ke terakhir ke bandarmologinya. Ada yang Mm-mm. ngumpulin nggak gitu? Ini naik karena apa? Mm-mm. Karena retail atau karena apa? Nah, gitu. Mm-mm. Jadi kalau tadi Mm-mm. kalau memang naiknya bagus karena ada yang ngumpulin, bandarmologinya oke, baru Mm-mm. saya Betul. lirik untuk cari titik entry-nya dari technical. Oke, Nah, gitu sih cara saya. gitu. Oke, Nah, oke. Jadi pilih ini ya, apa namanya? Pertama nentuin dari fundamentalnya. Jadi fundamental itu kan untuk menentukan saham apa yang mau dipilih, habis itu mulai lihat chartnya begitu ya. Jadi apa iya. namanya? Komplit ya, Bill. Lengkap ya, Mm, Bill. mm, Analisanya lengkap. ya, Bill. Bill, cerita Tapi sedikit lebih menekankan komunitas. ke technical sih. Oh, lebih Lebih ke teknikalnya ya. menekankan ke technicalnya. Jadi intinya Mm-mm. memilih sahamnya dari fundamental dulu, baru Mm-mm. titik entry-nya saya cari dari technicalnya. Jadi gitu sih. Oke, Gitu. oke. Iya, iya. Kak, cerita sedikit Bil tentang komunitas yang Billy sekarang lagi apa bentuk ini, growing asset saham Growing Indonesia up. ini. Ada di mana aja ini? Di Instagram ada atau apa? Di Tele juga ada kelihatannya ya Bil ya? Eh, jadi saya komunitas ini cuma ada saya bikin di Instagram sama di Telegram. Hmm, Pertama tujuannya saya bikin ini karena apa? Karena dulu saya juga korban pom-pom gitu. Jadi ya. kan banyak grup-grup saham itu pom-pom yang gorengan-gorengan. Nah, saya dulu juga main-main saham-saham seperti itu gitu loh. Hmm, hmm, Dan berkali-kali kok masuk bukannya untung malah rugi gitu loh. hmm, Ya, hmm, karena kan hmm. dulu kan benar-benar minim minim pengetahuan ya. Iya, iya. Jadi saya pikir ya ngikutin aja lah gitu. Tapi ternyata setiap kali masuk selalu rugi. Setelah kita masuk ternyata rugi. Nah, setelah saya pelajari, ternyata saya baru tahu, oh ternyata saham itu seperti ini tuh. Ada saham gorengan, ada saham second liner, blue chip. Nah, Hmm, berdasarkan itu pengalaman saya, karena saya sering jadi korban, makanya saya pikir, saya coba bikin komunitas inilah, oke. sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing insight, mungkin sesekali rekomendasi, tapi bukan saham-saham yang gorengan sih. Saya Hmm, selalu berusaha saham-saham yang tidak gorengan gitu. hmm, Jadi hmm. supaya teman-teman ya misalnya misalnya kejebak pun karena ini saham yang benar-benar bukan gorengan, pada suatu titik dia pasti akan naik lagi gitu loh. Gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, iya, Ya iya. itu sih tujuannya bikin komunitas ini sih. Jadi untuk ajak teman-teman lah kasih-kasih insight-insight gratis. Mungkin kalau masa-masa yang berbahaya, mungkin saya sedikit warning hati-hati atau bagaimana gitu. Tapi kalau ini bagus ya boleh kumpulin apa, misalnya kayak kemarin ketika awal rally Big Bang, saya bilang Big Bang ini oke, Hmm, hmm, atau hmm. saham blue chip apa yang menarik, ini menarik gitu saya bilang. Jadi ya Nah, tinggal mereka menentukan sendiri untuk entry-nya di mana, masuknya di mana iya, iya, gitu. iya. Jadi untuk KP Friend yang mau bergabung, ini free ya? Jadi nggak ada syarat apa-apa ya Jadi untuk bergabung di nggak Tele ada. dan Instagram ya? Oke, Jadi untuk yang grup di umumnya free, Instagram free ya. free, Untuk yang di ya. Instagram Growing Asset, Growing Indonesia, Stock Indonesia. Kalau Indonesia, di Telenya di Growing Asset kurung buka saham Indonesia ya. ya Jadi kalau misalnya KP Friend yang mau bergabung, kita apa nanti belajar bersama dengan Pak Billy ya di sana ya. boleh silakan. Ya kan. Oke, oke. Ya, Mas, di saham itu memang apa memang dari kitanya sendiri tuh harus terus mengupgrade diri kita karena sahamnya sendiri itu kan terus apa mengupgrade Ya, ilmunya terus. Jadi misalnya kita sudah menguasai teknikalnya model ini dulu bisa dipakai, sekarang udah besok kapan lagi udah ganti lagi modelnya iya karena betul betul sangat betul. dinamis begitu. Jadi Mm-mm. memang memang harus kita itu mengupgrade diri kita sendiri supaya terus bisa mengikuti karena di saham sendiri sepertinya itu kan apa namanya untuk yang menentukan naik turun. Jadi kita tuh bukan sekara PDW kita, tapi kita harus ikut flow-nya market juga ya, Betul Bill ya. betul betul betul. Kita harus bisa baca flow. Iya, harus Kalau zaman fleksibel dulu gitu. kan mungkin berapa tahun yang lalu saham tuh enak ya. Jadi ketika kayak dulu zamannya Indi atau Bumi ya, kalau saya perhatikan chartnya, kalau saham itu sudah rally-rally terus kita beli bisa bagger gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya untuk rally sampai panjang itu susah gitu loh. Jadi Satu hari rally satu pendek hari. 10-20% atau satu hari 10-20% sudah kempes lagi, balik Mm-mm. lagi. Jadi memang sekarang marketnya berbeda sama dulu. Mungkin kalau sekarang lebih zaman
market yang kita lihat teknikal ya. Mm-mm. Kalau dulu kan fundamental, Indi Mm-mm. bagus, Indi naik, Mm-mm. bumi bagus, bumi terbang sampai begitu tingginya, sampai beger-beger lah. Kalau Mm-mm. zaman dulu kan seperti itu. Tapi kalau sekarang ya kita harus benar-benar bisa teknikal nih karena kena resisten sedikit sudah turun, gitu Iya. kan. Kena support kita mantul. Jadi kita harus benar-benar bisa ngamatin titik entry yang bener ini gitu. Mm-mm. Gitu sih keadaan Ya, sekarang. iya sih, apa namanya bener, bener tadi Billy katakan ya, maksudnya kayak sahamnya gantian kayak kemarin kan Big Bang-nya mulai jalan, ini tapi sekarang Ya, beberapa hari, 1 2 hari udah berhenti, sekarang hari ini wah yang juara grupnya PP, padahal yang kemarin-kemarin dia ke PB diem lagi. aja. Iya, Sahamnya sopan banget ya, jadi tidak, jadi gini ya Bill, tidak saling mendahului ya Bill. Ya, ada oke, waktunya ya. ini Bang Big Bang, terus grup PP-nya diem. Nanti sekarang gantian apa namanya, grup PP-nya jalan, Big Bang-nya diem, kayak gitu ya. Jadi Iya, harus harus iya, bisa iya, iya. menyesuaikan dengan ini, dengan sahamnya ini. Dan juga ya seperti tadi Billy ngomong 1 hari, besok udah ganti Hmm, lagi. Kayak kemarin misalnya yang rame itu kayak Java, sekarang udah nggak apa iya, makan ternak, sekarang properti yang rame. iya Ya, betul, Bill. betul, 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 betul. Bill, ini view Billy tentang IHSG gimana Bill? Ini kemarin kan sudah all time high, Ya. sekarang agak ada profit taking. Kalau Billy, menurut Billy masih bisa naik lagi atau enggak nih Bill? Kalau IHSG-nya menurut nih. saya IHSG harusnya sampai akhir tahun harusnya terus ATH ya. Oke. Karena kalau kita lihat ya dolar kan melemah, rupiah tuh menguat, berarti kan ada Iya. rupiah ini istilahnya ada orang yang ngambil rupiah. Nah, rupiah ini Mm-mm. akan lari kemana? Biasanya akan lari flow-nya lari ke bond, Mm-mm. ya kan? Nah, selain ke bond, salah satunya juga ke market kita, ke stocks, Mm-mm. ke saham ya. Jadi Mm-mm. otomatis ketika asing ini masuk, ada Indonesia mendapatkan flow karena kita ini negara emerging market. Mm-mm. Ketika dolar melemah, emerging market kan mereka lari ke emerging market. Nah, Mm-mm. otomatis mereka masuk salah satunya masuk ke saham. Mm-mm. Nah, saham yang relate dengan indeks itu biasanya mereka masuk ke sana. Jadi kayak Mm-mm. misalnya Big Bang, otomatis ya blue chip 4 Big Bang, Astra, Telkom, mereka pasti masuknya ke sana. Jadi ini kan bulan Agustus mereka sudah masuk lumayan banyak ini Mm-mm. Mm-mm. masuk. Jadi sehingga IHSG kita ATH. Cuma ke depannya kalau sampai Desember harusnya akan terus ke atas karena cut rate-nya juga masih September gitu loh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mungkin ini yang bikin naik dulu mungkin mereka yang agresif. Mm-mm. Cut rate belum terjadi tapi sudah naik Mm-mm. gitu. Mereka sudah dorong dulu. Nah, Mm-mm. biasanya untuk saham-saham yang 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 relasinya dengan foreign flow itu kecil, Mm-mm. justru September itu hati-hati ketika cut rate terjadi bisa-bisa saham itu malah turun. Mm-mm. Tapi Mm-mm. untuk menurut saya untuk saham-saham yang benar-benar foreign flow-nya relasinya kuat seperti Pak Big Bang ini malah akan terdorong semakin naik gitu loh. Ketika Mm-mm. saya benar-benar di cut rate, flow semakin besar, otomatis akan dorong indeks kita atau empat empat Mm-mm. Big Bang kita ini. Mm-mm. Gitu sih Mm-mm. menurut saya. Iya, jadi menurut Billy ini sahamnya ini masih akan naik, cuman kan untuk saham naik itu kan nggak gini terus toh. Jadi ada Ya, turunnya, ya ada betul, naiknya. betul, Jadi kita harus realistis ya. Kalau sahamnya naik terus itu nanti juga nggak sehat. Nanti kalau betul, misalnya itu betul, kayak gelembung toh, harusnya ada turun lagi biar pondasinya betul, kuat gitu ya Bill ya. Bill, betul, betul. support resist kalau menurut Billy gimana Bill? Maksudnya targetnya mau ke berapa ini IHSG-nya bisa ke 8.000 apa enggak ini? IHSG, bentar saya lihat ya. Apa? Heeh. Bisa sampai ke berapa nih Bill kalau menurut Billy? Kalau Harusnya kalau menurut misalnya memang saya, mendorong naik kan biasanya lewat Big Bang ya. lewat Big Bang betul, betul mendorong naik. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kan indeks kita ini kan sekarang kan ada sahamnya Pak PP juga nih. Kemarin Oh iya, ketika mm-mm. Bener, ketika bener. Big Bang koreksi, kayak Mm-mm. terus saham Pak PP yang narik, jadi otomatis Iya. IHSG-nya untuk turun malah turunnya sedikit gitu Mm-mm. loh. Karena Mm-mm. ketahan dengan saham-saham Pak PP. Iya, Menurut saya bener. IHSG harusnya ke depan sih harusnya bisa ke 7.900 dulu ya, Oke. 7 Fibonya ya. Mm-mm. 79 ya mungkin bisa ke 8.000 mungkin di Desember. Mungkin 78 79 dulu lah. Kalau supportnya, kalau misalnya siap-siap koreksi itu gimana di Kalau harga berapa koreksi ya? mungkin dia akan ke sekitar 7.500, 7.400, Oke. 7.450 Mm, ya iya, gitu. iya, iya.
Ya, pokoknya sekitar segituan. Ya, Happy Friend, saya nanyakan IHSG ini belum tentu juga relate sama saham-saham yang ini. Kadang-kadang karena walaupun minus ada beberapa saham juga yang naik ya, Bill. Ya, Jadi betul, cuma betul, ini betul. kepedoman aja kalau misalnya untuk IHSG-nya sendiri. Cuman ya itu kalau misalnya sekarang ini saham-sahamnya kalau mau yang apa namanya posisi sekarang ini kan agak tinggi ya, maksudnya di Nggak tinggi. 7.641. Ya kita tunggu kalau misalnya itu yang lebih kalau yang trading mungkin bisa terus ya, tapi kalau yang mau buy on weakness tunggu dulu gitu ya, Bill ya. Betul, Bill, betul, kalau betul, misalnya tunggu lihat dulu. saham-saham yang ini, Bill, tadi yang kayak bank-bank itu kayak BRI segala macam, Bill. Ini kan sekarang Kalau apakah ini untuk sudah saatnya beli nih, Bill? Kan ini sudah mulai koreksi nih, Bill. harusnya untuk BRI iya ya. Jadi BRI saya kemarin sudah melihat koreksinya mungkin dia akan antara 5.000 sampai 5.100 gitu loh. Mm-mm. Harusnya sih ini sudah mantul ya. Tadi sempat terendahnya di 5.025 hari Iya, ini ya. iya. Terus sekarang sudah mantul ya ke Mm-mm. 5.125-an ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. harusnya sih ini waktunya beli sih untuk BRI. Mm-mm. Itu kalau saya lihat lalu nanti untuk cut rate nanti, kalau untuk cut rate itu harusnya yang lebih diuntungkan itu adalah BRI sama BNI ya. Karena BRI sama Mm-mm. BNI ini penyaluran kurnya lebih besar. Oke. Jadi otomatis ketika cut rate terjadi, dua Mm-mm. bank ini akan diuntungkan asal NPL-nya mereka tetap terjaga bagus gitu loh. Jadi Mm-mm. ketika kemarin belum cut rate kan Mandiri yang rally dulu tuh sama si BCA Cek. naik dulu kan. Karena kan Mm-mm. dua bank ini diuntungkan ketika suku bunga tinggi karena mereka Mm-mm. kebanyakan marketnya di corporate kan. Nah, Mm-mm. ketika eh, dolar turun, dolar melemah, Mm-mm. BRI rally, Mandiri nggak mau naik karena mereka banyak pindah dari Mandiri ke BRI gitu sih. Mm-mm. Itu Mm-mm. sih kalau saya lihat sih. Tapi secara overall empat empat bank ini tetap bagus sih. Harusnya tetap akan naik terus sampai Iya. Desember gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya asing pun mau masuk ke Indonesia biasanya kan ke empat bank ini ya, Betul, Bill ya. Ke indeks BCA, related Bank betul. Mandiri, BRI, BNI. Cuman kalau BCA itu ya ya kan udah tinggi ya. Kadang-kadang orang agak jinjau ya, agak takut gitu ya. Ya, Mungkin kalau BRI kan ya. BRI yang atau paling BNI. murah mas. Iya, BBN BRI atau BBNI. gitu. Oke, ini Kalau mumpung saya tadi lihat dari sampai terendah ya, sampai 5025, 5050 ya. Sekarang udah mulai 5150 lagi ya. iya tadi Mm-mm. BBRI terendah itu Mm-mm. 5150 sekarang ya. Bentuknya hammer lagi. Iya, iya. Volumenya Oke. juga lumayan ya hari ini. Oh Sudah ya. sudah hampir hampir seperti kemarin Hmm. Oke, gitu. oke. Apalagi ini tadi kan properti ya pada naik semua ya, Bill. Ya, Jadi properti apa pada namanya? naik, betul. Ya. Cuma Oke. properti kan Mm-mm. ya kita tetap mesti hati-hati ya, kita tetap tetap mesti selalu trailing stop tetap mesti jaga. Mm-mm. Kalau turun ya jangan denial. Nah, Mm-mm. karena kita nggak tahu nanti September apa yang terjadi. September apakah dia masih naik atau malah aksi taking profit yang terjadi. Biasanya kan Mm-mm. ada kejadian malah sell on news nih ketika cut rate malah Iya, bukannya iya. tambah naik malah tambah turun tuh biasanya. Iya, Tetap iya. harus diwaspadai sih. Mm-mm. 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 Soalnya nih mungkin nanti ada perpanjangan apa itu insentif PPN nih sampai Desember ya itu makanya yang Ya, mendorong properti naik pada hari ini. Cuman ya betul. kalau biasanya pengalaman habis naik biasanya besok sehari tok ini biasanya properti nanti naik Biasanya yang lain. betul. Kita lihat Cuman turunnya ini sih, turunnya seberapa, volume turunnya bagaimana. Tetap kita perhatikan itu, terus harganya turunnya sampai seberapa. Tetap kita mesti punya patokan sendiri, kita mesti punya trailing stop sendiri. Waduh, kalau turunnya sudah terlalu dalam ya, di-cut gitu, jangan dipaksa, ditahan gitu. tapi kayaknya kalau misalnya hari ini yang paling aktif kan Ciputra ya, Bill. Itu Iya, CPR. kayaknya itu apa namanya saham maksud Ciputra atau BSDE atau apa sektor itu kelihatannya kalau kelihatannya apakah ini tanda-tanda properti mau bangkit ya, Bill? Kayaknya kok walaupun dia koreksi tapi sebentar berapa hari nanti naik lagi gitu. Menurut Billy gimana ya, Bill? Kalau Kalau properti menurut itu. saya sih masih akan ke atas sih. Apalagi kan ini Iya, juga memang kelihatannya ya. memang dengan cut rate kan
bagus juga gitu loh. Mm-mm. Secara kalau Katri kan yang diuntungkan kan properti perbankan, itu yang Mm-mm. diuntungkan dia salah satunya properti ini, makanya mereka juga ikut rally dari ketika isu-isu Katri itu mulai gitu. Harusnya sih masih ke atas, cuma ya tetap hati-hati sih karena kita sudah di ketinggian ini gitu loh. Iya, iya, iya. Tetap harus Gitu. jangan sampai ini kalau misalnya kan ini kita jangan sampai terbuai lah, istilahnya seperti itu Betul, ya. betul, betul, betul. Mm-mm. Pokoknya intinya jangan Tetap. pakai harapan lah kita berharap wah ini sudah turun tapi Mm-mm. kita masih berharap ini masih naik lagi. Mm-mm. Kalau sudah Mm-mm. turun nggak sesuai dengan ini kita ya dibuang aja Iya. gitu. Jangan Nah itu tuh, jangan itu musuhnya susah banget itu. Kan misalnya kayak besok bisa naik lagi, besok naik lagi gitu. Denialnya. kita trading jangan pakai harapan ya, kita benar-benar trading harus kita ngeliat apa yang ada di Mm-mm. mata kita di depan kita, ya itu fakta yang terjadi. Jadi kalau Mm-mm. biasanya kalau banyak kan kayak dulu pengalaman pakai harapan Mm-mm. kita terus denial, akhirnya equity kita yang terus yang tergerus, akhirnya sudah sampai di bawah menyesal kenapa kok dulu Mm-mm. nggak dibuang, kenapa Mm-mm. Iya, Bill. Apalagi gitu. ini kelihatannya apalagi ini rupiahnya sampai kuat terus ya di bawah 15.500 ini Iya, mungkin iya, iya, iya. mungkin sentimennya selain daripada ada potensi cut rate dari The Fed juga rupiahnya juga menguat juga ya. Jadi Iya, iya, iya. mm-mm. Di bawah ini tadi aku lihat ini persen aku lihat ini 15.480 untuk rupiah. Iya, 15.475 ya, 80 ya. Mm-mm. Ini turun Mm-mm. terus ini ya. Dia Mm-mm. sudah break Mm-mm. Mm-mm. supportnya nih. Ya Iya, semoga aja bisa turun terus ke tuh, 14-an ya, 14.600, di bawah 14.800. 15.000 ya. Ha. Ya, di bawah 15.000 lah. Ini ada pertanyaan dari Kak Dwika, IHSG sudah turun ke 76, menguat apa suatu saat bisa turun? Bisa turun tadi, Pak Billy tadi sudah menyampaikan untuk ya seperti saham, saham tuh harus ada koreksinya juga tuh supaya sehat untuk turunnya ya. Tadi Pak Ya, Billy nyampein kalau misalnya untuk koreksinya tadi di level supportnya di sekitar 7.800-an ya. Betul nih Billy ya, ya? ya, Mm-mm. 7460, 75-an, 7460, Oh, oh sorry 7450, kok 78. 75-an. 7450, sorry sorry sorry. Iya. Ya, Mm-mm. 7450, 75-an. 7450 Ya, sampai 7.500-an. Nah, ya, mungkin mm, yang masih sabar menunggu bisa nunggu di situ gitu. ya. Mm-mm. Bill, hari ini tuh grupnya PP naik semua ini. Kalau Ya, ini dari semua, kamu main nggak grupnya PP nih? saya yang ngamatinnya sih kalau grupnya PP. Oh, Nah, akun saya ngeri-ngeri kan, sedap ya. ya, ngeri-ngeri sedap. Hari ini Iya, PTRO iya. ya yang naik ya. Iya, PTRO naik iya, kenceng. iya. Ya. Iya. Kalau PTRO ini kan udah ketinggalan. Kalau Barito gimana? Masih bisa nggak ini? Kalau Barito, BRPT harusnya masih oke ya. BRPT itu Oh, kalau dia bisa break sebentar ini, kalau dia bisa break 1180-nya, dia ke 1300 nih. Gitu. Dan hari ini oh, oke, oke. volumenya bagus nih. Kalau kalau 2 hari lalu kan dia naik, tapi Mm-mm. kempes tuh. Tapi kalau hari ini dia naik belum kempes sih. Harusnya kalau dia break nih 180 menarik nih, harusnya kenceng. Mm-mm. Bisa ke 1300 lagi. Gitu. Oke. Itu kalau Barito. Mm-mm. Jadi perhatikan ini ya level 11 berapa tadi Bill? Level Eh breakoutnya 1180. 1180 ya. Ya, Kelihatannya itu 1180. ya yang ini ya apa namanya yang Ya. lainnya udah terbang-terbang serem Ya, gitu. Terus Bill ini sahamnya nih kan udah pada naik ya Bill. Ada saham yang masih ketinggalan nggak menurut Billy yang bisa diperhatikan? eh untuk blue chip ya. Kalau untuk blue chip sih mungkin bisa diperhatiin Telkom ya. Telkom sudah naik Telkom. sekarang ngembes lagi. Cuma Oke. tertahan ya. Harusnya sih Telkom kedapatan inflow karena ini juga salah satu Iya, saham yang blue chip sih. legit. Mm-mm. Harusnya Telkom juga ikut. Harusnya Mm. Telkom juga ikut. Dia kalau bisa break ini ke 3020-nya ini oke lah. Ini ada resistennya 3000, 3020. Ini bisa break, Mm. dia harusnya naik lagi. Sementara kan tertahan terus di sini nih beberapa hari ini. Mm-mm. Jadi 3020 Telkom. jadi sorry targetnya di Hmm. 3.000, targetnya berapa Bill?
Eh 3020. ya, dia kalau break 3000 harusnya dia naik ke resistance berikutnya ke 3120 lah, ke 31-an. Oh, oke. 3120. Mm-mm. Jadi perhatikan level breaknya di 3020. Kalau misalnya break arahnya ke 3120. Bill, ini ada Ya, pertanyaan. 3120. Satu Bill, Medco Bill. Medco. Mm-mm. Medco ini kalau mau nunggu di harga sekitar 1250-an ya, 1250, 1200 ya. Mm-mm. Karena kayaknya nih nggak dapat momentum ini. Dia Oh, harga oke. sahamnya nggak bisa bikin higher high terus, tapi ditekan ke bawah terus. Oke. Tapi bawahnya sekitar 1200 lah. Oke. Jadi kalau mau nunggu Medco di 1200-an jangan di harga-harga sekarang kita Mm-mm. buy kayaknya berat sih. Mm-mm. Itu Iya, untuk iya. Medco. Iya, Medco tuh kalau beli pas merah, kalau pas hijau biasanya nyantol ke ya, Bill. Iya, kempes dia belum ada momentumnya. Ah, ah, ah. Ini ada pergantian bulan seperti ini kan waktunya manajer investasi rebalancing portofolio. Untuk retail lebih baik wait and see dulu atau bagaimana? Ini kan biasa memang itu tuh Bill, September itu kan biasanya kan window dressing lah, mini-mini window Ya, dressing. ya, ya. Ya, heeh. Cuman kadangkala ada, kadangkala enggak. Cuman ya mungkin gimana Bill? Apa namanya? Kalau mau beli mungkin apa nunggu dulu atau gimana Bill? Kalau Kalau menurut saya yang menarik saat ini ya, eh, mungkin kedepannya coal ya. Coal ini kayaknya menarik ya. oke. Satu dari harga dia kan sudah naik ya dari $130 ke $146. Mm-mm, mm. Nah, harga coal ini menarik. Lagi pula selama ini dia diperdagangkan kalau nggak salah itu di PE 3 atau 4 ya selama ini. Mm-mm, Nah, mm. ini kalau nggak salah ada re-rating. Jadi kayaknya kalau ini akan diperdagangkan di PS 7 atau 8. Jadi otomatis banyak fund-fund yang dividen fund pasti banyak buru saham-saham ini, Oke. saham-saham coal ini. Nah, karena dari rating PE tadi ini dari 3 PE 34 akan diperdagangkan ke di PE 78 ini. Jadi otomatis kalau menurut saya coal ini sangat menarik. Terus Sahamnya apa, berikutnya Bill? Kalau saham coal itu apa Bill sahamnya kalau Bill? saham coal ya Adro, Ada Indi, Ro ya? Mm-mm. CMG ya. Bumi juga menarik nih. Umi ya? Ya, Bumi. Apalagi, iya, iya. Jadi, Jadi kalau saya sih lebih prefer itu sih Adaro lah, lebih lebih aman lah karena iya, liquid iya. sekali itu Adaro. Ada Ro Nah, kalau itu sih murah juga kok itu PI-nya. ya betul Ada Ro. murah. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Jadi menarik. Call ini menarik sih, bakalan bakalan menurut saya bakalan naik terus sih menurut saya ya ke Iya, depannya iya. Mm-mm, gitu. mm-mm. Terus Jadi, ada itu juga apa namanya produksi coal kita kan 930 juta ton kalau nggak salah. mm-mm, Eh, dengan DMO 25%. mm-mm. Nah, padahal aturan dari pemerintah kalau nggak salah PLN sama semen-semenan itu dia maksimal hanya memakai sekitar 120 atau 130 juta ton. Mm-mm, Otomatis kan kelebihannya. Nah, mm-mm. ada kemungkinan DMO ini bisa dilonggarkan di bawah 25%. Nah, kalau Jadi bisa DMO ini diekspor ya? dilonggarkan, betul bisa diekspor. Otomatis kan Mm-mm. eh, menambah penghasilan gitu kan, Iya, iya. keuntungan perusahaan. Nah, itu menarik sih menurut saya sih. Mm-mm, mm-mm. Jadi saham-saham coal atau mungkin kontraktornya juga pasti otomatis kena imbas Mm-mm, juga sih. mm-mm, mm-mm. Dapat keuntungan juga sih. Mm-mm. Mungkin PE-nya naik ya. Sekarang kan kontraktornya PE 7 atau 8 mungkin bisa naik jadi PE 12 13 lah. Di perdagangan di angka segitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. coal dan turunannya tentu menarik sih. Goal sama Itu sih turunannya ya. menurut saya. Iya, menurut Jadi saya. Jadi selain Big Bang tadi juga perhatikan juga saham komoditas, lebih khususnya ke saham batu bara ya, Batu coal ya, dan bara, coal turunannya. betul. Nah, kalau Dan turunannya. kontraktornya apa itu Bill misalnya Bill? Doit atau apa itu Bill? Doit Kontraktor sudah batu naik bara. tinggi ya. Udah naik toh? Doit Heeh. sudah naik tinggi ya. Heeh. Ya ya. Gitu. Jadi menurut Bill kalau properti masih bisa diperhatikan atau enggak nih Bill? Properti TS-nya dijaga aja sih, takutnya kempes. Oh, Karena sudah di oke. ketinggian sih properti. Heeh. Tapi harusnya
masih ada upside sih. Cuma takutnya ya karena properti ini biasanya foreign-nya sedikit ya. Apalagi SMRA itu kan lokal, kayak kebanyakan lokal ya. Ya takutnya sampai September Mm-mm, mm-mm. gitu. Cuma tetap diperhatikan TS-nya aja sih. Bisa Gitu. diperhatikan Trailing stoknya TS-nya. gitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi sebenarnya ya selama masa Kak Billy udah ini yang ngikutin ya. 3 tahun itu kayak bener-bener itu ya. Kayak kering gitu ya. Dan Ya, bulan-bulan ini sudah lumayan bagus ya. 1 bulan ini ya. Ada betul, inflow betul, ya. betul. Ya, Satu ya. butal ini oke, Semoga bagus. semoga ini bisa berlanjut. Ini ada pertanyaan kalau nih kalau saham-saham nikel bagaimana ini Bill? Kalau Misalnya nikel kayak kayaknya info berat ya, antam kayak gitu. kayak info tuh kan tertekan tertekan terus ya Iya, karena iya. kalau Antam itu mungkin kemarin sempat naik tinggi karena kan masuk ke FTSE ya. Mungkin digoreng karena FTSE itu ya, Mm-mm, Antam sama mm-mm, Wika. Nah, mm-mm. mungkin sentimennya itu. Cuma kalau info kayaknya masih masih tertekan ya. Kalau saham-saham nikel masih belum kayaknya ya. Iya. Mungkin kalau saya bisa tambahkan karena ini ya, kalau saham-saham nikel itu kan memang terpengaruh dengan apa pertumbuhan ekonominya Cina ya. Ini Cina kan masih Betul, belum betul bisa Cina. belum sehat ya. Betul, Mm-mm, betul, betul. mm-mm. Cina itu. Jadi memang ya nunggulah kalau misalnya nanti dengan cut rate ini terus jadi Amerikanya bagus, terus Cinanya juga tumbuh, nanti suatu saat juga saham coalnya itu juga sorry, saham Nikel. nikel-nikelnya juga akan naik. Cuma memang fokusnya sekarang ini lebih pergi ke batu bara. Jadi kalau Batu bara, misalnya batu bara menarik. soalnya tuh kan uang tuh kan harus memilih mana yang lebih cepat untuk Betul, bisa tumbuhnya, begitu ya Bill ya. Mm-mm. betul, 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 betul. Kalau ini Terus menarik sekali lah. Kalau Adaro mungkin bisa sampai ke 4.000 lagi mungkin ya. Mungkin Adaro mm-mm, menarik. mm-mm. Wah ini ada yang Karena tanya nih, Adaronya Harum, eh, Harum Bill. Kemarin udah naik, ada isu buyback. Sekarang Harum ada koreksi ya nih Bill. Gimana Bill menurut Billy untuk Harum Harum nih? ada koreksi hari ini volumenya volume koreksinya nggak terlalu Mm-mm, besar sih. Harusnya sih mm-mm. masih masih oke, masih bisa dilirik lah Harum. Harum kan juga ada polonya juga sih Oke. gitu. Nunggu di level berapa nih Bill? Harum mungkin tunggu di level 1390 Oke. atau bawahnya lagi 1355. Cuma hati-hati ya Harum ini suka gocek ya. Oh, Gocekannya lumayan oke oke. Iya iya iya. gitu. Iya iya. Cuman cuman ini ya maksudnya ini Harum ini kan batu bara tapi sebetulnya dia sudah ke nikel juga di separuh-separuh. Nikel Jadi juga betul. jadi gerakannya itu mungkin enggak bisa full kayak Adaro ya. Adaro lebih manis Nggak ya. bisa kayak ada betul. Ini. Heeh. Betul, betul, Lebih betul. naik gerakannya ya. Oke, Adaro, Liana oke, ada. Adaro ya. Heeh. Jadi Harum, Liana Kak Liana bisa memperhatikan di level 1385, 1355 gitu ya, Bill? Boleh, boleh. Mhm, mhm, mhm. Cuman oke, terus kalau sekarang ini apa namanya menurut Billy saham-sahamnya itu sudah bisa ngehold apa enggak? Jadi kayak dibiarin aja let the profit run atau tetap harus waspada? Kalau saya memang memang kalau saya selalu pakai trailing stop ya. Jadi memang tapi Hmm. saya ada pilih saham yang untuk investasi kayak kayak kalau saya lihat sudah ada inflow di Big Bang, saya lebih 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 prefer keep hold untuk Big Bang. Tapi ya tetap kalau dia sudah balik ke harga modal saya atau sebelum harga modal saya, otomatis saya pasti jual dulu. Saya nggak mau rugi gitu kan. Jadi kita tetap Mhm, bertanggung jawab terhadap uang uang kita sendiri gitu loh. Jadi mhm, investasi yang saya lakukan juga investasi nggak bukan berarti kalau rugi saya biarkan, tapi kalau rugi ya saya pasti buang dulu. Mendingan saya mhm, nunggu di bawah gitu. mhm, mhm. Rugi itu saya biarin saya beli di bawah enggak gitu. Iya, Jadi menurut iya, saya sih iya. kalau mau mungkin di call atau di big bang lah tetap masih Oke. oke. Bill, ini ada pertanyaan tentang ini view Kalbe karena sekarang lagi ini ada monkeypox sakit cacar kayak monkeypox itu. Kalau saham Kalbenya gimana? Saham Kalbe Penyakitnya ini macam-macam. naik ya. Heeh. Saham Kalbe ini kalau mau nunggu ya mungkin di 1680 1690 ya.
1.700 lah sampai 1.680 lah gitu. Kita nggak tahu dia mau digorengnya kapan untuk isu monkeypox. Monkeypoxnya kan bukan di Indonesia juga sih. Monkey sudah masuk Indonesia tapi kan nggak banyak jumlahnya, mungkin sekitar 60 berapa kalau nggak salah saya kemarin baca. Itu sih. Kalau mau ya tunggu sekitar di area harga segitu, 1.700-an, 1.685 lah. 1.680 sampai 1.700 lah area itu gitu. Cuma hari Oke. ini candle-nya jelek sekali ya. Candle-nya merah ke bawah ya. Candle-nya Iya, jelek hari ini. Gitu. iya, iya. Saya pikir dia mau turun dulu lah. Kalau saya pikir ini Kalbi. Ya, tunggu dulu lah ya. Mm-mm, Kalau ada balikan tunggu aja dulu. baru, kalau ada Ya, balikan, kalau enggak lama nunggu nanti apa namanya nggak sabar dijual malah naik habis itu. Biasanya iya. gitu ya, Bil. Memang kita harus sabar sih. Bil, ini ada pertanyaan lagi. Kalau konsumer seperti Indofood, HMSP, bagaimana? HMSP nih coba apa Eh, karena kan katanya nih apa cukainya akan lebih moderat. Kalau menurut Billy HMSP gimana, Bil? kalau secara teknikal masih belum menarik ya HMSP ya. Kemarin itu Hmm. naik entah kenapa ya, mungkin mungkin karena dikeluarkan dari indeks ya. Maka mungkin naik, tapi sampai sekarang masih turun terus dan buangannya volumenya kencang juga gitu loh. Nah, Hmm. kalau HMSP diperhatikan kalau misalnya dia sampai nembusin lagi, bikin lower low lagi, 640-nya dijebol, ya menurut saya jelek gitu loh. Tapi kalau misalnya dia mantul, ada kemungkinan bisa dilihat lah karena kemarin dia sempat nge-break sempat membuat higher high ya, dia break 765. Nah, yang penting sekarang low-nya jangan sampai dia kembali ke bawah 640 lagi. Kalau low-nya ke bawah 640 lagi ya nggak jadi, tanda-tanda pembalikan nggak jadi, batal gitu sih. Tapi kalau ikut saham yang turun mendingan ikut saham yang naik, lebih enak sih Iya, iya. karena momentumnya pasti lebih dapat gitu. Ya karena kan apa namanya kayak ini ibarat ibarat orang lomba ya yang kita ikut yang larinya cepet-cepet aja gitu ya. Betul betul betul. Ini ada pertanyaan lagi tentang Unilever. Waduh, ini Unilever juga di bawah terus nih. Ya, Unilever nih. Unilever turun terus. Unilever Hmm, masih membuat lower low ya, jadi mendingan dihindari aja kalau saham-saham yang bikin kayak lower gini. low. Jadi murah bukan berarti bagus gitu loh. Ya saham yang murah bisa semakin murah lagi gitu loh. Jadi mendingan kita kalau pilih saham, mendingan saham yang sudah ada ciri-ciri pembalikan atau saham yang uptrend. Itu lebih lebih ngasih cuan daripada saham-saham yang lagi turun. Ya. Gitu sih. Kalau Indofood, nah ini kalau ini lain ini konsumer tapi naik terus nih kalau Indofood. Coba Bil. Ya, Indofood Bil. Indofood. Wah, Indofood ini bagus ya. Indofood kalau mau tunggu di 67-an ya, 67, 6725. Ini hari ini mantul ini. Dari ini mantul mantul dari 6 mantul ya. Oke lah menurut aku Indofood bisa diperhatikan. Terus targetnya mungkin bisa ke 7.000, Oke, 7.000. oke. Bagus kalau Indofood. Ini pertanyaan terakhir ini. Kalau Oke. leasing, kayak Bevin, Bevin gimana? Bevin. Bevin juga oke ya. Terakhiran dia kan mulai naik ya. Cuma Bevin hati-hati ya, bandarnya agak agak galak. Iya, iya, iya. Bevin. Bevin kalau mau tunggu di harga 975-an, Hmm, mm, mm. 975 tunggu, ada kemungkinan mantul sih di situ. Ah, Iya. targetnya mungkin bisa ke 1.100 ya. Oke. Gitu. Cuman ini Bevin ini apa namanya lebih slow ya, Slow, yang slow. lebih lebih slow. Kurang liquid juga ya kayaknya ya. Iya, Kurang ya liquid juga maksudnya kayaknya. enggak terlalu ya ya kita tapi beli saham tuh juga berdasarkan karakter kita sih. Kalau memang kita Iya, kalem, sabar, ya belinya kayak gini-gini enggak apa-apa. iya Gitu. betul, betul, betul. Ya. Hah, ini sudah 3 jam, enggak terasa jam 1 lebih seperempat nih, Pil. Closing statement dari Billy gimana, Pil, untuk Happy Friend pada siang hari ini atau saat ini gimana? Apa namanya harus pesan-pesannya Billy untuk kita semua gimana, Bil?
Kok nggak ada suaranya ya, Bill? Suaranya hilang, Bill. Tempat lain? Suaranya ada nggak? Hmm? Suaranya hilang, Bill. Ya, Halo, ini barusan dengar? ada suaranya. Oh, Kenapa tadi hilang? kepencet. Oke, oke, oke. Kepencet. Gimana, Bill? Ayo singkat aja, Bill. Diulangin lagi. Saran saya sih, Diulang teman-teman lagi. bijak-bijaklah berinvestasi. Jadi berinvestasi, jangan mudah kena pom-pom, jangan mudah percaya dengan grup-grup lah. Kita tetap harus punya ilmu. Jadi kalau kita mau di saham, sedikit banyak kita harus investasi leher ke atas dulu lah, Iya, betul. supaya kita ndak mudah dipom-pom atau kita investasi di saham yang salah, akhirnya kita rugi. Pengennya untung, jadinya rugi. Jadi teman-teman kalau mau di saham, investasi leher ke atas itu lebih penting daripada cuannya. Gitu. Jadi kalau sudah ada ilmunya, baru investasi eh, di market sungguhan. Ya, Itu ya teman-temannya. setuju, Tetap Bill. semangat gitu, tetap semangat. Iya, terima kasih ya, Bill. Benar kata Billy, pokoknya Uh, kita harus ini ya mengupgrade diri kita terus karena juga si saham itu selalu buka Senin sampai Jumat terus. Kalau sekarang ini belum bisa, harus apa namanya upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus ya, supaya apa betul. namanya kita bisa menyesuaikan dengan zaman ini ya. Ini ada terakhir ada Mm-mm. kata-kata bijak. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita untuk selalu menuju tujuan kita. Jadi mungkin di market sendiri apa kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, tetapi kita ini berusaha untuk menyesuaikan dengan arah anginnya market gitu. Kalau misalnya Ya, ya, betul gitu ya, Bill. Oke, terima ya, kasih buat Billy, terima kasih buat Happy Friend oke, untuk siang ini. Semoga bisa IG Live siang ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Tetap semangat, tetap oke, belajar terus, tetap mengupdate diri. Terima kasih. oke, Bye bye. Terima kasih oke. ya, Thank Bill. you. Terima kasih Bye bye. semuanya. Oke, Thank you. sama-sama. Makasih Bye. semua.